Salam sukses. Para mahasiswa Indonesia, bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPD MHum. Baik, pada pertemuan ini saya akan tunjukkan pada Anda mata kuliah kita. Anda juga mungkin sudah melihat ya, misalnya ini. Anda sudah bisa lihat, Anda sudah bisa buka mungkin. Tapi setiap kegiatan Anda membuka, berapa lama membuka ini, apa saja yang baru Anda buka, itu saya bisa ada namanya di sini fiturnya. Nanti fitur ini Anda bisa terlihat laporan dari fitur course completion ini di sini. Nanti kalau udah buka, ketahuan tuh apa saja yang baru Anda baca, berapa lama baca misalnya. Nanti bisa saya telusuri. Jadi nanti apa saja akan saya tunjukkan kepada Anda, apa yang bisa dilacak. Itu namanya fitur, itu akan ada di setiap perkuliahan ya. Jadi ini pertama pengantar mata kuliah siapa, nanti Anda bisa lihat perkuliahan ini dilaksanakan. Lalu ini juga pengampu mata kuliah, Anda tahu ini ini pengampu mata kuliah, ini masih fitur edit. Ini. Oke, ini pengampu mata kuliah. Nama saya, riwayat, karya-karya di sini ada, nih. Karya-karya ada, bisa Anda lihat. Lalu ini adalah capaian mata kuliah. Jadi apa selama satu semester ini, mengapa kita di sini letaknya. Nih. Kemudian nanti silabus, kalau kita klik ini akan keluar silabus. Misalnya kalau ini Anda klik, itu adalah silabus satu semester, apa yang akan kita bicarakan selama satu semester di sini ya. Jadi sudah ada silabus yang bisa Anda lihat. Oke. Kemudian berikutnya adalah silabus ada. Kemudian daftar hadir. Saya ingin sampaikan kepada Anda dulu. Daftar hadir ini harus Anda ambil setiap pertemuan 3 kali 50 menit dalam waktu itu. Jadi pukul 7 sampai 9.40 itu harus Anda ambil daftar hadir Anda ini. Jadi Anda klik ini, ada pertemuan 1, ini sudah ada lengkap untuk 16 kali pertemuan ya. Jadi Anda klik daftar kehadiran Anda. Itu tidak bisa, harus pada waktu perkuliahan. Grup WA sudah Anda ikuti, kemudian pertemuan selain dari link di WA, saya sebetulnya kalau Anda lihat langsung ke e-learning ada di sini, kita tadi masuknya di sini ini. Ya, ini diklik juga bisa, ini diklik juga bisa, tapi di WA tadi juga saya sampaikan. Kemudian berikutnya pertemuan pertama ini apa saja tujuannya, kemudian materi perkuliahannya, nanti akan saya jelaskan di sini topiknya. Inilah modul kita, jadi harus Anda baca ini. Jadi Anda baca apa saja dari dasar-dasarnya, materi minimalnya sudah ada di sini. Silakan Anda baca. Lalu nanti dilanjutkan ini untuk berkaitan dengan modul tadi, ini adalah video-video penunjang, ada video-video pendek. Nanti Anda dengar ini akan menunjang apa yang isi modul tadi. Di mana dulu sejarahnya jurnalistik ini, di wilayah mana, di Eropa itu di mana, misalnya gitu. Ini asalnya mesin awal dulu misalnya ini. Kemudian ini yang berkaitan, jadi putus. Saya putus. Baik. Jadi begitu ya. Jadi materi kita itu seperti itu. Video itu lengkap. Lalu di akhir itu Anda ada 2 kegiatan, aktivitas. Pertama kuis. Ini. Anda lihat kuis. Ini ada kuis di sini. Kuis ini harus Anda laksanakan hari kuliah. Tapi jamnya panjang. Mulai dari awal kuliah sampai maksimal nanti paling lambat itu 23 pukul 11 malam. Kuis ini ada 10 butir soal. Waktunya Anda hanya diberi waktu 20 menit. Jadi kalau pukul 8 malam Anda laksanakan, habisnya nanti 8.20 menit gitu, lewat 20. Kalau pukul 9 malam Anda mulai, nanti jam 9 lewat 20 menit habis itu waktunya, karena dia otomatis. Butirnya cuma 10.
Jadi kalau lewat dari itu ya habis waktunya karena sistem yang mengatur. Di akhir kuis itu Anda tahu nilai Anda sendiri. Jadi nilai Anda 1 sampai 8 itu, sampai 10 itu tahu. Apakah betul Anda 10, nilainya 10, kalau betulnya 7 ya betul nilainya 7 gitu. Langsung Anda tahu. Kalau saya melihat seluruh Anda sudah tahu langsung. Oke. Kemudian nanti ada ini forum diskusi di sini. Jadi forum diskusi ini dilaksanakan mulai 6 hari ya, mulai dari hari ini sampai Selasa pekan depan. Anda harus punya partisipasi, akan tercatat partisipasi Anda. Misal, ini kalau di kuis nanti ada pertanyaan saya, pertama, satu pertanyaan saya nanti bisa Anda berdiskusi, apakah pertanyaan Anda sesama mahasiswa itu, partisipasi Anda itu nampak dilihat di sini, di diskusi. Waktunya ini cukup panjang, cuma daftar hadir, kemudian kuis itu harus pada hari itu. Kalau daftar hadir harus pada jam kuliah, sedangkan kuis itu karena Anda diberi kesempatan membaca dan menonton video, makanya ada lebih panjang. Itu. Jadi bisa Anda mulai jam 5, jam 4 kalau Anda sudah baca materi tadi dan menonton video tadi seperti itu. Oke. Jadi minggu pertama aktivitas Anda selain membaca materi dan ada kuis dan forum, tapi di minggu kedua, sekali 2 minggu Anda ada tugas. Nah, misalnya ini kita lihat. Minggu kedua ada pengantar, lalu ada materi di sini, ada video-video yang menunjang seperti ini, lalu ada kuis seperti tadi. Waktunya satu hari itu sampai pukul 23, kemudian ada forum seperti biasa, lalu ada tugas. Ini tugas Anda adalah meringkas materi pertemuan 1 dan materi pertemuan 2, tetapi diringkas dalam PowerPoint. Mungkin 2 slide atau 3 slide atau 4 slide, tapi dalam bentuk paragraf saja. Lalu PowerPoint itu Anda PDF-kan, dan PDF itulah yang dikirimkan di sini, ya, di tugas ringkasan ini. Jadi di sini yang harus Anda, ini masih 0 yang submit, tapi itu artinya adalah submitnya adalah waktunya nanti ini pukul 11 pada akhir minggu pertemuan 2 itu 31 Agustus. Oke. Kenapa saya minta Anda pakai PowerPoint dan di PDF-kan? Karena selama ini sering terjadi ketika menggunakan Word, jadi file Word itu sering terjadi. Walaupun di PDF kan kadang-kadang isinya tidak ada, nama filenya terkirim. Jadi kadang-kadang sering bermasalah dengan mahasiswa. File saya ada Pak, sudah ada deh, ya dibuka tapi isinya kosong begitu. Makanya sekarang kalau dengan PPT atau PowerPoint dan di PDF kan ya, jarang terjadi karena dia sudah dalam bentuk gambar gitu. Tapi kalau masih dalam bentuk Word, walaupun di PDF kan itu sering terjadi hanya isinya yang tidak ada. File Anda tuh terkirim, mungkin karena sinyal dan sebagainya masalahnya. Itu pertemuan 1 dan pertemuan 2. Pertemuan 3 sama seperti itu. Jadi ada tugas, ada tidak. Jadi sekali 2 minggu tugas Anda ini. Nih, nanti minggu keempat ada lagi tugas. Nih, seperti itu. Sampai minggu saya nggak jelaskan saja sampai minggu, ini minggu ke-6 juga begitu. Ada videonya. Ini ada tugasnya ya sampai minggu ke-6 karena dia ganti-ganti. Lalu nanti saya tunjukkan sampai minggu ke-9. Minggu ke-9 tentu adalah kita ujian tengah semester. Dan ujian tengah semester ini sudah ada, soalnya sudah ada sebetulnya, sistem sudah mengacak. Sistem sudah mengambil soal-soal dari pertemuan 1 sampai minggu ke-8, itu yang diacak oleh sistem, diambil secara acak. Soalnya sebanyak 50. Oke, jadi ini soal pada ujian tengah semester ini ada sebanyak 50. Nilai 1 butir itu 2. Jadi kalau 50 itu benar seluruhnya, nilai Anda 100. Jadi rentangan nilainya 1 sampai 100, mungkin nilai Anda 100, 90, 80 dan sebagainya. Ini Anda untuk kuis dan UTS ini, pokoknya yang sifatnya ujian, Anda bisa maksimal melakukan 2 kali.
itu terjadi kalau jaringan hilang atau putus, listrik padam dan sebagainya. Anda sedang kuis yang pertama, tapi itu terjadi nanti kalau sudah listriknya aktif kembali, sudah hidup kembali, itu bisa Anda lakukan mengikuti kuis kembali. Tetapi tetap sampai pukul 11 malam jangka waktunya, begitu. Nah, begitu perkuliahan kita selama ini, selama semester ini, kemudian materi-materinya lengkap, video yang akan tonton lengkap, kemarin kuisnya ada, tugasnya ada, forumnya ada, tinggal Anda melaksanakannya, begitu. Oke, jadi itu kira-kira materi pertemuan kita pada selama 1 semester ini. Kalau kita lihat ini peserta Anda hanya ada 12 orang baru, jadi ada 4 orang yang belum ikut. Saya tidak tahu karena tidak dibukanya e-learning, apakah dia belum masuk di dalam grup WA begitu. Jadi mohon ini Anda sampaikan. Nanti video ini akan saya, supaya Anda ingat, nanti video ini akan saya masukkan kembali nanti pada e-learning setelah link Zoom tadi itu, begitu. Jadi setelah link Zoom tadi itu akan saya berikan, saya tunjukkan di situ. Ada pertanyaan? Itu materi kita, pertemuan kita pada semester ini, tapi nanti akan minggu keempat kita akan bertemu lagi dengan Zoom, minggu ke-8 bertemu lagi dengan Zoom, nanti akan saya informasikan di WA. Tetapi kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem, misalnya saya lupa men-set, misalnya tadi kuis sampai 11 malam tetapi terset oleh saya sampai 6 sore misalnya, itu bisa Anda sampaikan. Nanti akan saya perbaiki kembali misalnya gitu. Misalnya forum kita lakukan selama 6 hari tapi minggu hari ketiga ternyata sudah tertutup misalnya karena saya men-setnya yang salah. Itu bisa Anda informasikan di WA, nanti akan saya perbaiki begitu. Itulah pertemuan kita untuk awal ini dan mengarahkan. Dan sangat jelas materi-materi sudah lengkap, dan seluruh materi kalau Anda mau, itu sudah bisa Anda baca sampai minggu ke-16. Tidak saya tutup. Kalau ada dosen lain ditutup, misalnya minggu ketiga ditutup, 4, saya tidak. Terbuka, Anda bisa baca materi, Anda bisa tonton video, kalau tugas-tugas pun bisa Anda persiapkan, tugas-tugas bisa Anda persiapkan, karena bisa terbuka, cuma memasukkannya yang tidak bisa, memasukkannya tetap sesuai dengan waktunya. Itu. Jadi forum diskusi itu sebetulnya sudah ada, tetapi dibukanya oleh sistem sesuai dengan tanggal yang kita tentukan, yang saya tentukan. Tapi kalau tugas, penjelasan tugasnya sudah ada, Anda sudah bisa siapkan. Nah, tetapi jangan sama, karena saya bisa melacaknya dengan Turnitin ya. Kalau punya teman, Anda ambil itu ketahuan nanti. Saya gagalkan keduanya, karena modal dilacak oleh Turnitin. Di Turnitin akan ketahuan apakah Anda copy paste dari punya teman, sebaiknya itu akan ketahuan ya. Oke. Kemudian seluruh aktivitas Anda itu akan bisa saya lihat melalui, misalnya Anda ujian, Anda tidak ada nonton video, tidak ada misalnya membaca modul, lalu Anda langsung saja kuis, itu tahu. Karena ini sistem aplikasi kita sudah memadai untuk itu. Jadi bagian tracking completion tadi itu adalah untuk men-track atau untuk mengetahui, melacak aktivitas-aktivitas mahasiswa. Berapa lama Anda pun menonton video, tahu di situ. Berapa lama Anda baca modul akan ketahuan. Jadi tidak bisa juga saya langsung saja ke kuis misalnya gitu, itu akan ketahuan. Gitu. Nah, oke. Ada pertanyaan? Penjelasan saya ini cukup ya? Oke. Kalau sudah cukup, saya informasikan sekali lagi, daftar hadir harus Anda lakukan dalam 1 kali 50 menit ini, harus Anda lakukan segera. Saya sebentar aja lacak, nanti tahu itu siapa yang sudah mengisi absensi. Kemudian yang kedua, kuis, tentu dengan maksud saya itu dengan tonton videonya, baca materinya, lalu Anda lakukan kuis, mulai dari kuliah jam 7 sampai pukul 11 malam bisa Anda lakukan. Dan maksimal Anda bisa 2 kali. Dan di akhir kuis Anda sudah tahu nilai Anda sesungguhnya. Anda tahu itu. Bisa Anda melihat nilai Anda berapa gitu. Kemudian
Kuis itu maksimal bisa dilakukan 2 kali kalau seandainya ada jaringan putus atau wifi padam. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi saya berharap tentu tidak terjadi gitu ya. Itu memang sengaja dimaksudkan 2 kali. Nilainya nilai yang tertinggi akan kita ambil. Sistem bisa menentukan hanya nilai yang tertinggi yang kita ambil. Begitu. Kemudian forum diskusi Anda setiap minggu ada dan Anda harus aktif di situ. Di situ akan terlacak juga. Lalu tugas sekali 2 minggu, yakni dibuat dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk paragraf di PowerPoint, huruf kecil saja, misalnya huruf 12 atau huruf 14, lalu nanti di PDF-kan. Yang PDF-nya yang dimasukkan ke assessment tempat memasukkan tugas di akhir minggu itu. Karena tugasnya hanya sekali 2 minggu. Demikian saja. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mohon maaf, tolong disampaikan teman Anda ada 4 orang lagi yang belum, nanti di grup WA tolong disampaikan. Tapi kalau mereka, saya tidak tahu apakah sudah bergabung di grup WA atau tidak gitu. Tapi kalau dia baca grup WA pasti sudah tahu ya, karena kemarin sudah saya informasikan. Kemudian kalau enggak, link Zoom ini ada di e-learning. Kalau dia buka e-learning pagi saya sudah jalan, tentu Anda tahu, mereka tahu. Oke, baik, saya cukupkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.